Halo Mas Beni. Ya, Mas Beni, terima kasih udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng aku di Deep Drop One of Friend gitu ya. Jadi malam ini kita bakal ngebahas topik tentang tantangan abdi negara dalam menjalankan usaha. Nah, boleh nih diperkenalkan dulu, Mas Beni ini kan sebagai anggota Polri juga menjadi pelaku usaha di Benz Jaya nih. Boleh Mas diceritain nih gimana nih perjalanannya menjadi anggota Polri tapi juga sambil menjalankan usaha gitu. Boleh diceritakan dulu Mas Beni, silakan. Terima kasih. oke ya. Perkenalkan, nama saya Benny. Mungkin lebih dikenal dengan di dunia wirausaha dengan sebutan Berjaya. Nah, itu salah satu wadah, salah satu wadah di tempat usaha saya. Karena kan di Berjaya sendiri itu bukan hanya satu usaha, karena kami berawal dari berbagai usaha dan sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk memilih satu fokus di satu bidang usaha saja. Jadi untuk menambah ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran kami di wirausaha, kami berawal dulu usaha pertama kami, yaitu kami berwirausaha di jual beli handphone. Kemudian kami berlanjut di jual beli handphone karena banyaknya kompetitor. Akhirnya kita beralih ke servis handphone karena peluang pada waktu itu servis handphone ya, lumayan bisa menggiurkan. Nah, terus kemudian kita beralih jual spare part. Nah, terus kemudian kita pernah juga punya usaha laundry. Nah, dari laundry terus kemudian kita berlanjut di usaha server pulsa. Dan masih banyak sih jenis usaha-usaha yang pernah kami jalankan seperti itu. Dan itu memang usaha-usaha itu ada yang kami jalankan sebelum kami menjadi abdi negara atau polisi seperti itu. Nah, ketika kami menjadi abdi negara, kami fokus untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara. Nah, ketika perjalanan waktu itu, akhirnya kami terbesit untuk memulai lagi. Nah, ketika kami fokus menjadi abdi negara, kami berhenti karena kan ketika kami jadi abdi negara, kami sudah punya passive income dan income-nya itu pasti, yaitu dari gaji. Nah, dari situ kami tidak terpikir untuk menjalankan suatu usaha. Nah, dengan berjalannya waktu, kami pertama kali dulu kami berdinas di Kota Bondowoso. Nah, kemudian perjalanan waktu karir di abdi negara, akhirnya kami atau saya bertugas di Polres Jember. Nah, ketika kami bertugas di Polres Jember, nah kami bertemu banyak kawan-kawan lama saya. Nah, dari situ muncul inspirasi bahwasanya kami dikenal pada waktu itu punya beberapa usaha dan sebagainya. Akhirnya kami ketemu salah satu sahabat saya, kebetulan dia adik kelas saya pada waktu sekolah. Nah, dulu sebelum cita-cita kami menjadi abdi negara, menjadi seorang polisi, saya bercita-cita dulu menjadi abdi negara juga, tetapi menjadi seorang guru. Nah, disitulah muncul ada kawan saya punya gagasan ingin mendirikan sebuah lembaga belajar. Nah, mungkin sekarang lembaga itu juga masih proyek usaha yang saat ini lagi naik juga untuk ratingnya, yaitu ULC. Orang sering menyebutnya ULC, padahal dulu awal saya mendirikan bimbingan belajar itu kita kasih nama terkenalnya dulu Obama. Nah, karena basicnya lembaga itu
lebih ke bahasa Inggris, akhirnya kita kasih nama lebih keren yaitu ULC, Obama Learning Center. Nah itu pada waktu itu. Nah disitulah saya banyak belajar tentang manajemen usaha, terus kemudian banyak hal lah di situ tentang ilmu tentang usaha. Nah jadi kami simpulkan bahwasanya usaha itu tidak berjalan seperti yang banyak orang kerjakan. Jadi yang utama yaitu asalkan mendapatkan income atau penghasilan. Tapi di situ ternyata menjalankan usaha itu butuh yang namanya ilmu. Nah itu sih Mbak proses ini kenapa sih abdi negara kok menjalankan usaha. Memang berasal dari awal sebelum kami menjadi abdi negara, kami sudah memang berkecimpung di berbagai usaha. Akan tetapi kenapa kok ketika kami menjadi abdi negara itu ini apa? Kok usaha saya semakin berkembang atau sukses? Nah, boleh dikatakan sukses. Nah, mungkin sementara itu sih Mbak yang dapat kami ceritakan untuk perjalanan kenapa kok kami memulai yang namanya usaha seperti itu. Baik, baik Mas, menarik sekali. Nah, ini apakah menjadi seorang abdi negara ini juga dari kesatuan maupun dari pemerintah sendiri itu apakah mendukung akan hal itu ya? Maksudnya menjadi abdi negara tapi juga menjadi wirausaha gitu. Dan lebih lanjut lagi, mengapa seorang abdi negara perlu menjadi entrepreneur gitu Mas? Boleh. Oh gitu. Nah, ini sih masih jadi suatu perdebatan dan itu mungkin banyak orang, khususnya orang-orang yang berada, khususnya pemimpin-pemimpin kita, itu mungkin lebih banyak negatifnya dibanding positifnya tentang abdi negara itu menjadi seorang entrepreneur. Kenapa bisa menjadi banyak itu pemikirannya, tapi kita nggak pernah survei sih yang benar itu yang mana. Ini menjadi pemikiran kami saja itu loh. Kemungkinan pemimpin-pemimpin kami itu berpandangan seperti banyak hal orang berpikir tentang itu. Tetapi ketika kita jelaskan, ketika kita lakukan dengan benar, nggak seperti itu. Yang pertama, kebanyakan orang abdi negara itu ketika dia berbisnis atau menjalankan usahanya, maka dia akan mengganggu kinerjanya menjadi abdi negara. Contoh nih, waktu kerjanya mereka 8 jam kerja. Nah, ketika dia berpikir tentang pekerjaannya, mengerjakan pekerjaannya, nah akhirnya dia mengurangi waktu kerja. Nah, terus yang kedua, mungkin berpikirnya lagi fokusnya berkurang. Nah, mungkin yang harusnya fokusnya di pekerjaan menjadi abdi negara, dia harus berbagi fokus. Yang ketiga, yang ketiga itu mungkin bisa jadi mereka-mereka abdi negara yang punya kewenangan atau mungkin punya kekuasaan atau punya jabatan, bisa jadi menggunakan kekuatan atau jabatannya itu untuk kepentingan pribadi mereka, memanfaatkan untuk support usahanya mereka dengan catatan mereka mendapatkan income. Nah, terus yang berikutnya mungkin menggunakan fasilitas negara yang itu harusnya digunakan untuk fasilitas negara, tetapi fasilitas itu digunakan untuk pribadi mereka. Nah, tetapi semua hal itu akan kami jawab. Yang pertama, tadi yang pertama, ketika seseorang menggunakan waktunya. Justru kalau kita konsepnya seperti itu, nah ini harus kita luruskan dulu. Yang pertama, waktu jam kerja ya. Nah, ketika kita otomatis memang kebanyakan orang itu seperti itu memang. Nah, dari poin-poin itu yang menjadi pemikiran pemimpin kita.
Nah, kemungkinan lah ya, ini masih kemungkinan. Tetapi coba ketika para abdi negara itu bisa menjawab apa yang menjadi kekurangan ketika seseorang itu menjalankan bisnis. Nah, coba kita kupas satu persatu. Contoh nih, yang pertama, ketika seseorang itu negara memberikan waktu jam kerja 8 jam kerja misalnya. Nah, kalau saya sebagai abdi negara dikasih jatah 8 jam kerja, maka saya akan memberikan kepada negara itu lebih dari itu. Misalnya negara ngasih waktu kita 8 jam kerja. Kalau saya, gimana caranya kita bisa memberikan ke negara itu 10 jam kerja? Nah, harusnya seperti itu. Kenapa kok saya harus memberikan lebih, bukan mengurangi gitu loh. Nah, karena gini, kalau kita sebagai wirausaha ini kita kaitkan antara mentalnya atau situasi menjadi wirausaha sama dengan abdi negara. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, waktu itu adalah uang. Waktu itu adalah uang. Jadi contoh, ketika saya memimpin atau kita mengendalikan suatu pekerjaan itu, misal contoh, saya akan merugi ketika jam kerja yang saya berikan ke anak buah saya tidak dikerjakan dengan maksimal. Nah, sebaliknya ketika mitra saya menjalankan waktu kerja yang hit target, otomatis saya harus memberikan bonus atau tambahan. Karena jika tidak saya memberikan bonus atau tambahan, pasti yang ada mereka menggerutu atau kecewa atau apalah. Nah, itu sudah umum di di tempat kerja manapun pasti seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke abdi negara. Ketika kita menjadi abdi negara, jam kerja kita 8 jam. Terus kemudian kita diperintahkan pimpinan kita untuk bekerja, ada misalnya ada tugas tambahan, apalagi seperti polisi. Nah, polisi itu untuk jam kerjanya itu tidak bisa dihitung. Bisa jadi jam kerjanya polisi itu 24 jam. Nah, tapi secara idealnya, secara aturan itu melihat ini sih, kalau di polisi melihat fungsi dan jabatannya gitu kan, misalnya yang wajib harus dikerjakan itu berapa jam. Nah, seperti kami di Kepolisian Polres Jember, saya bertugas di fungsi SDM. Nah, itu biasanya 8 jam kerja. Nah, ketika kita kaitkan antara jam kerja dengan pengusaha tadi, kalau kita misalnya jam 8 jam kerja, kita kerja, kalau bisa saya berikan 10 jam. Ya, yang 2 jam inilah siapa yang membayar? Nggak ada. Itulah hebatnya abdi negara. Berapapun lebihnya jam kerja, itu tidak ada yang namanya tambahan income, karena kita sudah digaji dari negara. Seperti itu. Nah, pentingnya kita punya bisnis. Nah, itu nilai pengabdian kita, maka kita akan semangat di situ. Ya, gimana caranya kita harus melebihi jam kerja kalau kerja itu. Kenapa? Nah, nilai pengabdian itu kalau dirupiahkan, rupiahnya berapa? Nah, itu hanya Allah yang bisa membalas. Dengan keikhlasan kita kerja melebihi jam kerja. Nah, Allah akan memberikan rezekinya. Ibaratnya medianya apa ya? Media itu. Nah, seperti itu dari sisi jam kerja. Nah, terus kemudian dari fokus kerja. Nah, ketika kita mengkaitkan antara fokusnya di abdi negara sama fokusnya di dunia bisnis, itu kita terlatih di dunia bisnis itu, ketika kita nggak fokus, maka ketika kita melepaskan peluang yang sangat penting, maka kerugian kita berapa. Nah, ya kita kaitkan dengan kembali lagi ke abdi negara. Ketika kita fokus di usaha, di kinerja kita menjadi abdi negara, nah itu akan lebih membawa manfaat
untuk negara. Nah, negara ini kan yang kita manfaati. Kalau yang di bisnis tadi itu kan kita hanya memanfaatkan, memberi manfaat untuk diri kita sendiri. Kalau abdi negara, apapun profesinya, dia akan memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, pasti lebih dari satu orang. Contoh profesi apa? Misalnya sekarang kita berbicara guru. Ketika dia fokus menjadi guru yang punya potensi, maka murid-muridnya akan mendapatkan ilmu. Nah, berapa murid yang dia ajar? Sekarang terus kemudian profesi yang kedua, mungkin misalnya dia dokter. Coba ketika dia fokusnya, dia akan memberikan manfaat orang itu segera sembuh. Atau ibaratnya dan banyak profesi lainnya. Ketika kita menjadi abdi negara. Nah, seperti itu. Terus kemudian apa? Jadi banyak hal ketika kita mau kupas hal-hal yang positif terkait dengan abdi negara itu ketika menjalankan usaha itu simpel katanya, abdi negara ketika menjalankan bisnis itu dia akan merugikan negara. Nah, boleh dikata seperti itu. Tetapi kalau kita bedah satu persatu, kita menjalankan bisnis itu dengan benar, terus kemudian wawasan kita itu makanya kita harus ada ilmunya. Itu makanya saya ingin mengkupas bagaimana sih caranya menjadi entrepreneur yang benar bagi dia yang mempunyai pekerjaan sebagai abdi negara. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, Mas. Nah, tapi untuk kode etik sendiri itu, Mas, apakah ada batasan sendiri antara wewenang sebagai abdi negara kemudian disambungkan dengan entrepreneur itu sendiri gitu? Tadi kan juga disinggung mengenai wewenang yang dijalankan sebagai abdi negara ketika dia berbisnis, dia punya wewenang dan akhirnya dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan wewenang yang dia miliki sebagai abdi negara gitu. Nah, kalau untuk itu sendiri bagaimana, Mas? Kalau saya pribadi, apa yang menjadi wewenang, apa yang menjadi kekuatan itu harus kita pisahkan. Seperti itu. Jadi, murni bisnis kita itu entrepreneur yang muncul dari kekuatan kita. Nah, ketika kita menjalankan bisnis, wewenang apapun yang menjadi kekuatan itu harus ditaruh. Nah, ketika kita menggunakan wewenang itu di dunia bisnis itu adalah sesuatu yang salah. Nah, seperti itu. Baik. Untuk saat ini berarti Mas Benny menjalankan beberapa usaha atau fokus di salah satu usaha saja nih untuk yang sekarang? Karena di awal-awal tadi kan banyak tuh yang dijelaskan sampai Ya, cover pulsa dan seperti ini. Kebetulan kami untuk saat ini ada beberapa usaha, cuman kami fokus ke satu usaha. Itu jadi ada ilmu itu fokus. Nah, itu yang penting sih. Nah, akan tetapi ada juga beberapa usaha itu dijalankan itu jadi satu kesatuan usaha. Ada yang seperti yang saling support. Nah, seperti itu. Nah, Mas Benny kenapa akhirnya memilih untuk sekarang apa nih yang difokuskan untuk usahanya sendiri? Untuk yang difokuskan untuk saat ini saya punya usaha sebagai supplier sandal. Nah, itu boleh dijelaskan, Mas, bagaimana akhirnya fokus di satu lini bisnis, yaitu supplier sandal gitu. Kemudian bagaimana how to start-nya, kemudian mengelola usaha gitu, membagi waktunya antara abdi negara, kemudian mengelola supplier sandal itu sendiri gitu. Dan mungkin apa-apa juga yang perlu diperhatikan gitu kalau misalnya mengelola bisnis itu tadi gitu. Silakan, Mas. Oh ya, jadi gini, kenapa kok pada akhirnya kami memutuskan untuk fokus di usaha sandal? Sebenarnya sih semua usaha itu kalau kita fokusin, apapun usahanya pasti bisa jadi besar. Seperti contoh, pasti ketika orang akan memulai bisnis, akan memilih bisnis, mungkin hanya sedikit orang yang memilih bisnis sandal. Nah, pasti orang itu yang terlihat orang bisnisnya keren, terus kemudian
hasilnya banyak, itu pasti sesuatu yang wah. Itu salah satu contoh orang yang tren pasti ingin bisnis properti, terus kemudian bisnis apa, ya itulah seperti properti, terus mungkin jadi pengusaha apa, nah seperti itu. Nah, salah satu contoh yang kami contohkan, orang akan memandang sebelah mata seorang penjual sandal, berapa sih untungnya sandal, dan kenapa saya memilih sandal. Nah, itu dipilih ya kita yang paham dari persen kita sendiri. Kira-kira kita itu memiliki potensi yang cocok untuk kita, itu yang paling kita senangi di mana. Nah, seperti itu. Terus kemudian, kenapa saya memilih sendal? Nah, karena di belakang saya itu ada potensi yang besar dan itu tidak dimiliki orang lain. Seperti itu. Nah, kira-kira potensi apa yang paling besar yang ada di diri kita? Nah, saya memilih usaha sandal, kebetulan tempat produksi atau pabrik sendal itu adalah milik paman saya sendiri. Nah, di situ secara tidak langsung ini adalah support yang terbesar. Padahal dulu usaha yang income-nya paling besar itu adalah di travel umroh. Seperti itu. Nah, karena ini peluang di usaha sandal pada waktu itu antara travel umroh sama sendal, ini duluan travel umroh. Dan ketika kami menjalankan dua bisnis ini, saya keyakinan pada waktu itu bisnis utama saya dan saya fokus ke travel umroh seperti itu. Nah, ternyata di 2019 menginjak di 2020, nah itulah ada yang namanya pandemi. Nah, di situ apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan itu banyak yang tidak sesuai plan. Nah, seperti itu. Akhirnya kita lebih fokus ke sendal, karena di momen pandemi justru sendal ini peluangnya jauh lebih bagus, karena banyak berbagai faktor sih yang menyebabkan peluangnya sendal itu bisa besar. Coba, dan kita kadang memilih sesuatu itu dilihat dari ini ya, apa labanya kecil dan ketika ya kita tahu ilmunya sesuatu apapun, usaha apapun, kalau kita tahu ilmunya terus kita tahu potensinya, maka itu akan jadi sesuatu yang besar. Sebagai contoh, saya untuk di bisnis sendal, satu pasang sendal itu bisa jadi keuntungan saya atau laba saya itu bisa jadi hanya 100 rupiah. Bayangin, nah 100 rupiah itu orang pasti memandang sebelah mata. Tetapi ketika saya bercerita, saya satu bulan bisa menjual sandal berapa juta. Nah, coba kalau kita berbicara juta, nah 100 kali 1 juta aja ketemu berapa. Nah, cuman hal seperti itu harus terkonsep dengan benar. Bisa apa? Real kah? Itu kita bisa menjual 1 juta pasang 1 bulan. Nah, kalau kita tahu ilmunya, itu hal yang kecil. Dan itu hal yang nyata. Kadang otak kita yang tidak menerima, nggak mungkin, nggak bisa. Nah, itu ilmu itu sebenarnya kami besar pada waktu itu di travel umroh, dan kami itu banyak ilmunya itu dari situ, dari travel umroh. Nah, di travel umroh itu sesuatu yang tidak real menjadi real. Kenapa? Karena kan kalau itu berkaitan dengan yang namanya ibadah ya. Jadi banyak jamaah kami, kita dulu sering mengadakan seminar umroh ya. Mungkin kawan-kawan yang sudah tidak asing dengan Armina Reka Perdana. Nah, itu banyak orang yang sesuatu yang nggak mungkin bisa umroh gitu loh. Nah, dulu ada abang beca, terus kemudian hanya jual apa gitu yang ibaratnya nggak mungkin lah dengan finansial seperti itu orang itu bisa umroh. Tapi
dengan ikhtiar, upaya, dan kita kasih tahu caranya, dia bisa umroh. Nah, akhirnya ilmu-ilmu itu kita pakai. Dulu kami 1 bulan itu bisa merekrut jamaah, atau kita bisa memotivasi jamaah untuk mendaftar itu bisa ribuan. Nah, umroh yang bagi beberapa pengusaha itu, pengusaha umroh ya, mau mencari jamaah satu aja kayaknya susah gitu. Tapi faktanya kita pada waktu itu bisa ribuan jamaah. Ya, kenapa? Karena kita mindsetnya se-Indonesia. Nah, sama dengan sendal. Nah, kalau kita tahu data penduduk di satu kota aja, satu kota itu sudah berapa penduduk, apalagi se-Indonesia. Jadi kalau misalnya kami penjualan sendal 1 bulan 1 juta, itu hanya berapa persen penduduk Indonesia. Nah, jadi kalau kita paham ilmunya, itu sesuatu yang nggak mungkin bisa mungkin. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas. Nah, untuk pembagian waktunya sendiri nih, Mas. Mas Benny kan juga ada di kantor, kemudian juga menjadi wirausaha gitu. Nah, itu untuk pembagian waktunya itu bagaimana, Mas? Nah, kebanyakan kan gini, untuk pembagian waktu itu kita, ini sih tips ketika kita mau menjadi entrepreneur atau pengusaha. Orang tertarik menjadi entrepreneur atau pengusaha, itu kan biasanya dia untung yang besar. Nah, laba yang besar. Nah, ketika kita ingin laba yang besar, pastinya kita harus menjalankan bisnis yang besar. Nah, tetapi mereka tidak punya ilmunya dan tidak tahu tahapan demi tahapannya. Makanya ada satu ilmu penting nih. Untuk menjadi pengusaha besar, itu nggak harus waktu kita habis di dunia usaha itu. Nah, terus gimana caranya? Sedangkan waktu itu memang berperan penting dalam suatu usaha, dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, di sini itu ada yang namanya sistem usaha. Nah, kita lihat nih, pemilik atau pengusaha terbesar di Indonesia, peringkat 1 sampai peringkat 5. Coba kita lihat kesibukannya dia, apakah dia fokus di usaha itu? Enggak. Bisa jadi yang mengerjakan itu adalah karyawan mereka, manajer mereka. Dia hanya owner. Gitu. Nah, jadi di sini rata-rata kawan-kawan yang ingin jadi pengusaha itu langsung melangkah ke sesuatu yang besar. Nah, tapi tidak pernah melewati proses yang benar seperti itu. Jadi kalau saya untuk menjalankan usaha, ketika usaha dulu saya masih kecil, dengan usaha saya yang sekarang sudah kapasitasnya meningkat beberapa kali lipat, kalau secara teori harusnya waktu saya lebih banyak nih, tapi enggak. Waktu saya lebih sedikit. Jadi gini, kita memulai itu, bisnis itu misalnya contoh, dulu saya di sendal. Nah, dulu saya di sendal, awal itu saya jualan ke satu orang, bagaimana. Jadi kita benar-benar belajar dari bawah. Karena kan kalau di sendal itu alurnya, tingkatannya ya, ini produksi pabrik. Kemudian dari produksi pabrik itu ke supplier. Nah, ke supplier, kemudian dari supplier ini ke distributor area. Nah, supplier ini membawai beberapa kota. Nah, dari beberapa kota ini dipegang satu orang, kemudian ke distributor. Nah, dari distributor ini tiap kota ke salesman. Nah, salesman ini distribusinya ke toko-toko sendal. Nah, toko-toko sendal ke konsumen. Nah, tahapan-tahapan ini itu sudah pernah kami lalui. Kami sudah pernah menjadi salesman, pernah menjadi posisi distributor, pernah, dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah menjalankan itu pernah, harusnya sistem harus terbentuk gitu. Jadi apa yang sudah pernah kita kerjakan, ya jangan kita kerjakan terus. Biar orang lain yang mengerjakan. Kita hanya meminit apa yang dulu pernah kita kerjakan, pasti kita pernah salah, pernah gagal atau apa. Berarti dalam hal ini merekrut orang-orang yang tepat
pada bagiannya sesuai dengan job desk masing-masing begitu ya Mas? Ya, betul. Jadi kita merekrut orang untuk mengerjakan apa yang sudah pernah kita kerjakan. Jadi kita tugasnya kalau teman-teman mau berusaha atau berbisnis ya mulai dari yang kecil, lakukan perkecil dulu. Nah, biasanya ini yang banyak pengusaha gagal, entrepreneur gagal itu biasanya di awal. Satu, mereka itu menginginkan untung yang besar, maka prinsip yang di awal itu untuk menjadi pengusaha besar harus punya modal yang besar. Itu salah. Itu bahkan dulu saya nol rupiah modal saya gitu. Nah, jadi tahap demi tahap itu harus dilaluin gitu. Jadi kita merekrut orang, misalnya nih dulu saya pernah jualan ke konsumen. Nah, saya naik gaji agen gitu loh. Nah, akhirnya cara saya dulu yang saya lakukan itu kita ajarkan gimana sih caranya jual ke konsumen. Terus kemudian saya pernah jadi distributor. Nah, kita suplai ke agen-agen. Bagaimana dulu kita memposisikan kita sebagai agen. Makanya kan kalau di perusahaan swasta itu ada jenjang karir. Mulai dari pekerja bawah sampai supervisor. Nah, bahkan di atasnya supervisor bisa jadi owner. Owner itu mereka hanya memanage. Nah, jadi boleh dikatakan pengusaha yang sukses itu lebih banyak dia kontrol sama evaluasi, itu aja. Nah, cuman kebanyakan orang untuk menjadi position owner, nah itu dia menempatkan posisi mereka itu langsung menjadi owner. Seperti itu hal yang salah. Jadi tahap-tahapannya itu dia harus menjadi pelaku dulu, pelaku usaha. Jadi ketika kita menjadi pelaku usaha itu otomatis kan waktu kita bisa atur gitu, tahap demi tahap. Nah, kapan waktu kita luang, jadi seperti itu. Baik Mas. Nah, dari semua yang Mas Benny jelaskan tadi, kira-kira apa mindset utama sebagai abdi negara yang kemudian ingin menjadi entrepreneur sekaligus itu apa nih mindset utama yang perlu ditanamkan itu untuk pebisnis ataupun yang ingin memulai bisnis ataupun abdi negara yang juga ingin terjun ke dunia bisnis seperti itu. Nah, mindset utama ketika kita seorang abdi negara nih, kita mau jadi pengusaha, tujuan yang utama itu adalah menjadi orang yang membawa manfaat untuk banyak orang dan kita itu memiliki nilai lebih seperti itu. Jadi kalau kita mindsetnya itu benar, insya Allah apa yang kita kerjakan menjadi entrepreneur yang benar. Nah, ya tujuan utamanya itu. Karena apa? Kalau kita nggak punya tujuan utama itu, nggak mungkin bisa menjadi pengusaha yang besar. Kenapa? Karena endingnya itu pengusaha yang besar itu, owner suatu perusahaan itu adalah pekerjaan usahanya itu dikerjakan orang lain. Jadi kita lebih banyak nggak mengerjakan gitu loh. Jadi kan kalau dikerjakan orang lain, otomatis kita membawa manfaat untuk banyak orang. Seperti itu, Mbak. Baik, menarik sekali ini Mas Benny. Semoga teman-teman di sini yang mendengarkan mendapat insight yang bermanfaat sekali dari Mas Benny ya. Jadi bisa memetik pelajaran juga, jadi mengetahui bagaimana tantangannya dari abdi negara menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Terima kasih Mas Benny atas waktunya, telah meluangkan waktu berbincang dengan saya di Dop One of Friend. Semoga kita bisa bersua kembali di lain waktu. Terima kasih Mas Benny, selamat malam. Oke, selamat malam ya. Mungkin nanti bisa kita kupas lebih detail karena kan ini kan hanya sekelupas gambaran umum. Jadi kita nggak bisa, oh ya itu mungkin untuk tambahan ya, bagi pemula untuk entrepreneur itu wajib ada mentor. Nah itu pelajaran yang utama. Jadi mentor ini dengan catatan dia harus memang pelaku bisnis. Misal kawan-kawan ingin menjadi peternak ayam, ya kawan-kawan harus punya mentor yang itu
mentor itu sudah pengusaha ayam dengan catatan lebih dari 5 tahun. Nggak bisa dikatakan, oh ini si A mentor usaha ayam, dia punya ribuan atau jutaan ternak, tapi itu bisa jadi mereka itu menjadi pengusaha yang gagal. Kenapa? Kami punya tolak ukur bahwasanya pengusaha yang dikatakan kokoh di bidang itu adalah pengusaha yang sudah bertahan minimal di atas 5 tahun, karena tahapan-tahapannya untuk menjadi usaha yang kokoh itu di 5 tahun, dan itu tidak bisa dikerjakan instan. 1 tahun langsung sukses itu nggak bisa. Seperti itu. Ya memang bisa dikatakan 1 tahun dia sudah mendapatkan hasil yang besar, tetapi tantangan yang lebih berat itu ketika dia mempertahankan usaha itu sampai di atas 5 tahun. Itu bisa dikatakan aman ketika dia sudah bertahan di atas 5 tahun, seperti itu, Mbak. Baik, Mas Benny, insightful sekali. Oke, kita cukupkan dulu perbincangan kita kali ini. Kita bisa sambung untuk di lain waktu. Terima kasih Mas Benny atas waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.